Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairina Syala Kanza dengan NPM 2213034037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan merangkum materi dari jurnal dengan judul Penapisan Citra dan Konvolusi dari Rinaldi Munir tahun 2024. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas materi pada kesempatan ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dahulu apa itu penapisan citra atau image filtering. Penapisan citra adalah proses memodifikasi nilai piksel pada sebuah gambar berdasarkan nilai tetangganya. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari menghaluskan gambar, mendeteksi tepi, hingga mengurangi noise. Proses ini termasuk operasi lokal karena hanya melihat area kecil di sekitar piksel. Contohnya, kita punya citra F dengan XY dan setelah diproses filtering dengan sebuah Cornell, kita mendapatkan citra baru G XY. Yang selanjutnya adalah konvolusi. Konvolusi adalah metode paling umum yang digunakan dalam penapisan citra. Secara sederhana, konvolusi adalah proses menggeser karnel, yaitu matrik kecil sepertiga kali 3 ke seluruh bagian gambar. Lalu pada setiap posisi kita kalikan elemen-elemen yang bersesuaian dan menjumlahkannya. Inilah yang menghasilkan gambar baru yang telah difilter. Konvolusi memiliki sifat matematika yang menarik, komutatif, asosiatif, dan distributif. Itu sebabnya konvolusi juga sangat cocok diterapkan dalam sistem pembelajaran seperti CNN. Yang selanjutnya adalah konvolusi pada gambar 2 dimensi dan permasalahan pinggiran. Dalam pengelolaan citra 2 dimensi, operasi konvolusi melibatkan penggeseran karnel atau filter melintas citra untuk menghasilkan peta fitur atau fitur map. Namun, pada karnel berada di tepi citra, sebagian dari karnel dapat berada di luar batas citra, yang kemudian menimbulkan permasalahan dalam perhitungan. Untuk mengatasi masalah ini terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama ada padding nol atau zero padding. Metode ini menambahkan piksel dengan nilai nol di sekitar tepi citra, memungkinkan karnel untuk sepenuhnya melintasi setiap posisi, termasuk di tepi. Dengan demikian, ukuran output dapat dipertahankan sama dengan input. Yang kedua, tanpa padding atau valid convolution. Dalam pendekatan ini, konvolusi hanya dapat dilakukan pada area di mana karnel sepenuhnya berada dalam batas citra. Akibatnya, ukuran output menjadi lebih kecil dari input karena piksel tidak diproses. Pemilihan metode padding sangat penting dalam desain jaringan saraf konvolusional atau KNN. Padding nol sering digunakan untuk mempertahankan dimensi fitur dan memungkinkan jaringan mempelajari representasi yang lebih dalam tanpa kehilangan informasi tepi. Konvolusi dalam CNN. Di dalam Convolution Neural Network atau CNN, proses konvolusi tidak dilakukan secara manual seperti dalam pengelolaan citra klasik. Sebaliknya, CNN akan belajar sendiri bobot dari karnel yang optimal untuk tugas tertentu, misalnya klasifikasi gambar atau penghilangan noise. Konvolusi di sini dilakukan dalam lapisan konvolusional dan hasilnya disebut fitur map, kemudian diproses lebih lanjut di pooling layer dan fully connected layer. Selanjutnya, pembahasan tentang kaitan jurnal identifikasi jenis tanaman berdasarkan citra daun menggunakan Convolutional Neural Network dengan pada penapisan citra. Keterkaitannya dengan materi yang saya bahas kemarin adalah operasi konvolusi pada citra 2 dimensi dan arsitektur di CNN adalah pada operasi konvolusi citra 2 dimensi ini melibatkan penggeseran karnel filter melintasi gambar untuk menghasilkan peta fitur. Sedangkan arsitektur di CNN ini adalah arsitektur jaringan saraf konvolusional yang dirancang untuk menghilangkan noise dari gambar. Arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan konvolusi yang bertumpuk yang menggunakan karnel kecil untuk mengekstraksi fitur dari gambar yang terkontaminasi noise. Keterkaitan antara keduanya adalah baik dalam operasi konvolusi pada citra 2 dimensi maupun arsitektur di CNN. Prinsip dasar digunakan adalah penggeseran karnel dari seluruh gambar untuk mengekstraksi fitur. Namun perbedaan utamanya terletak pada cara penentuan karnel. Filtering klasik, karnel ditentukan secara manual berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Kemudian di CNN, karnel dipelajari secara otomatis oleh jaringan selama pelatihan, yang kemudian memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap berbagai jenis noise dan struktur gambar. Dengan memahami dan memilih metode yang tepat, kita dapat mengoptimalkan kinerja model dalam berbagai tugas pengelolaan citra, seperti deteksi sepi, tepi, segmentasi, dan klasifikasi. Kemudian kita akan membahas pada gambar 1 yang terletak pada slide 2 dengan gambar kotak F dengan koordinat XY dan G dengan koordinat XY yang dihubungkan dengan panah bertuliskan filtering. Gambar ini menunjukkan konsep umum filtering citra, yaitu F,
X. YX adalah input image dan G dengan koordinat X, Y adalah output setelah disaring. Filtering mengubah nilai pixel berdasarkan tetangganya. Tujuan dari gambar ini adalah bentuk visualisasi sederhana bahwa filtering adalah transformasi dari citra input menjadi citra baru. Contoh gambar yang selanjutnya adalah gambar kernel konvolusi dan pixel yang terletak pada slide 16. Gambar ini merupakan gambar matriks 3x3 nilai pixel A sampai I dikalikan dengan kernel P1 sampai P9. Ini adalah ilustrasi konvolusi dua dimensi. F, I, C adalah hasil pixel setelah filtering. Nilainya diperoleh dari kombinasi nilai pixel di sekitar dan bobot kernel. Tujuan gambar ini adalah untuk menjelaskan operasi konvolusi pixel per pixel dengan kernel 3x3. Contoh gambar terakhir adalah gambar penggunaan konvolusi di dalam CNN. Penjelasan gambarnya adalah yang pertama itu ada input atau gambar awal. Gambar input adalah citra asli yang ingin dikenali. Misalnya gambar seekor zebra. Gambar ini berupa data pixel yang akan diproses oleh CNN. Yang kedua ada kernel dan convolution layer. Kernel adalah filter kecil, misalnya matriks 3x3 yang digeser ke seluruh gambar input. Proses konvolusi ini menghasilkan fitur-fitur lokal seperti garis, tepi, pola, warna, dan sebagainya. Setelah konvolusi, hasil masuk ke fungsi aktivasi atau ReLU, Reactivity Linear Unit, untuk menghilangkan nilai negatif dan mengubah non-linear. Yang ketiga itu ada pooling layer. Setelah fitur dihasilkan dari konvolusi, fitur ini disederhanakan lewat pooling. Pooling ini biasanya max pooling, mengambil nilai maksimum dalam area kecil, misalnya 2x2 pixel, untuk mengurangi ukuran fitur tanpa kehilangan informasi penting. Tujuan pooling adalah mengurangi kompleksitas data dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang selanjutnya ada fitur maps. Setelah melalui beberapa lapisan konvolusi dan pooling, kita mendapatkan sekumpulan fitur map. Fitur map ini adalah representasi fitur-fitur penting yang berhasil diekstrak dari gambar input. Yang kelima ada flatten layer. Fitur maps yang masih berbentuk metrik dua dimensi diubah menjadi satu vektor atau satu dimensi melalui flattening. Flattening ini mempersiapkan data agar bisa diproses oleh jaringan saraf biasa atau fully connected layer. Yang keenam ada fully connected layer. Vektor hasil flatten ini kemudian diproses oleh lapisan fully connected layer. Lapisan ini mirip jaringan saraf tradisional yang mempelajari pada pola fitur dan menghubungkannya ke dalam keluaran klasifikasi. Yang ketujuh ada output layer atau softmax. Lapisan akhir memberikan probabilitas untuk setiap kelas kemungkinan, misal zebra, kuda, dan anjing. Fungsi softmax digunakan untuk mengubah nilai tersebut menjadi distribusi probabilitas yang jumlahnya 1. Hasil akhirnya probabilitasnya tinggi. Model memutuskan label gambar, contohnya zebra dengan probabilitas 0,7. Jadi kesimpulannya adalah gambar ini memperhatikan bagaimana CNN bekerja, memproses gambar secara bertahap dari pixel mentah sampai menjadi keputusan klasifikasi. Proses ini adalah konvolusi dengan kernel untuk ekstraksi fitur, diikuti pengurangan dimensi lewat pooling, lalu klasifikasi lewat jaringan fully connected. Setelah semua materi yang telah saya rangkum, terdapat 3 kesimpulan yang telah saya simpulkan, di mana kesimpulan ini dapat mewakili semua proses yang telah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan see you. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.